di sini saya akan menjelaskan tentang file index HTML. Yang pertama itu ada, nah yang ini untuk tipe HTML itu menggunakan dokumennya adalah file HTML. Di sini tuh ada head. Head itu berisi informasi tentang halaman seperti judul, pengaturan karakter, dan link CSS-nya. Nah, di sini juga ada body. Body itu berisi semua konten seperti teks, tabel, forum, dan script. Di bagian head terdiri dari beberapa. Yang pertama itu title. Nah, title ini judulnya itu UTS Web Programming 1 kelas IFCT 2A. Dan link rel stylesnya itu menghubungkan file CSS-nya dan style CSS itu untuk mengatur tampilan halamannya. Di sini itu ada H1. Hasil H1 itu berfungsi untuk menampilkan tulisan besar di tengah halaman. Kayak ini kan di tengah halamannya itu selamat datang di halaman UTS Web Programming 1 kelas IFCT 2A. Di sini ada tabel mahasiswa. Caption itu judul tabelnya. Judul tabelnya itu ada data mahasiswa UTS Web Programming 1. Tel ini berisi baris-baris tabel, dan TH ini yaitu header kolom. Nah, header kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu NIM, kedua nama, ketiga program studi, keempat nilai UTS. Nah, TD itu berisi kayak data mahasiswa di tiap kolom. Ada 5 mahasiswa, ada 5 baris data mahasiswa yang menampilkan NIM, nama, program studi, nilai UTS. Yang pertama itu ada NIM 23123401 atas nama Andi, program studinya informatika, nilai UTS-nya itu 85. Nah, yang kedua itu ada Budi, ketiga Citra, keempat Dewi, kelima Erik. Oke. Tabel border 1 itu fungsinya itu membuat garis tepi tabel terlihat. Setelah itu ada, setelah itu ada di bagian forum. Forum ini berfungsi untuk mengirim data mahasiswa ke file proses PHP menggunakan metode POST-ish-nya itu ada nama lengkap, email, jenis kelamin, program studi, dan yang terakhir nomor telepon. Ada satu lagi, yaitu submit untuk mengirim forum. Untuk nomor telepon ini hanya bisa diisi angka. Kalau jenis kelamin itu menggunakan radio button. Itu kayak kita bisa ngeklik pilih salah satu, misalkan laki-laki atau perempuan. Nah, yang terakhirnya ada bagian JavaScript. Nah, di bagian JavaScript itu ada alert. Alert ini saat halaman dibuka kayak muncul pesan sambutannya. Kayak yang saya bikin itu pesan sambutannya yaitu selamat datang di UTS Web Programming 1 kelas IFCT 2A. Nah, yang kalau dokumen get apply by ID itu saat tombol submit diklik. Nah, ini event listener itu mengecek apakah kolom nama kosong. Jika kosong, tampilannya alertnya yaitu nama tidak boleh kosong dan forum tidak dikirim. Tetapi jika berhasil terisi, itu tampilannya itu terima kasih data Anda telah dikirim. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang style CSS-nya. Nah, yang pertama itu body. Body itu berlaku untuk keseluruhan halaman, kayak default untuk semua teks yang tidak di override. Nah, di sini color-nya itu mengatur warna, dan font family, area health, dan sans serif itu untuk menentukan jenis font utamanya. Kayak sans serif itu jadi fallback bila Arial tidak tersedia. Setelah itu, nah di sini H1. Semua tag yang ada di dalam H1 itu berisi tentang teks aligen itu membuat teks heading berada di tengah, lebih kontainer. Colornya itu memberi warna biru muda di nama warna CSS-nya. Setelah itu, nah di dalam tabel itu ada border close please, menggabungkan border cell sehingga garis tabel tidak tampil double, kayak membuat tabel terlihat rapi. Dan ini WDHT-nya itu 80%, lebar tabelnya itu 80% dari lebar container, membuatnya tidak penuh sehingga terlihat rapi di layar lebarnya. Setelah itu marginnya itu ada 20 px, yaitu memberi jarak vertikalnya 20 ps dan auto kayak
kiri dan kanan untuk membuat tabel tercenter. Tes loginnya itu center. Isi sel defaultnya itu diposisikan di tengah. Setelah itu ada TH dan TD. Nah, TH TD itu mengatur gaya untuk header dan sel data. Kayak paddingnya itu 8 px, memberi ruang dalam sel sehingga teks tidak menempel ke border. Bordernya itu 1 px, itu border tipis. Dan setelah itu ada TR. Nah, TR and TH clip itu fungsinya untuk memilih baris kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dari setiap kelompok TR di dalam tabelnya kayak background. Nah, di dalam button itu berisi tentang paddingnya itu 8 px dan 16 px, itu ruang di dalam tombol. Vertikalnya 8 px dan horizontalnya 16 px. Background bordernya itu yaitu menghilangkan garis border bawaan. Cursornya itu pointer, menggantikan kursor saat hover untuk memberi flashback ke label. Nah, yang terakhir ini ada button over. Nah, button over itu aturan ini aktif ketika mouse berada di atas tombol. Kayak background colornya itu kan warna green. Kalau white-nya itu teks tombol berwarna putih supaya kontras dengan letter hijaunya. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kalkulator HTML. Di sini ada titel itu judulnya itu kalkulator sederhana. Setelah itu HTML-nya itu menghubungkan halaman ini dengan file CSS eksternal bernama style CSS untuk mengatur tampilannya. Dan di body itu ada H1 itu judulnya ditampilkan besar di tengah. Kalkulator sederhana. Di sini tuh ada label itu tes penjelas untuk input. Ya, input tipe number itu kolom input hanya bisa diisi 1 angka. Contohnya ini kan ID angka 1. ID angka 1 dan ID angka 2 itu digunakan oleh JavaScript untuk mengambil nilainya. Fungsi BR ini yaitu ganti baris. Nah, di sini ada scratch, yaitu untuk membuat menu drop down. Di sini tuh ada option juga. Option itu pilihan yang bisa dipilih user kayak ya ada kayak value tambah, value kurang, value kali, value bagi. Yaitu nilai yang akan dipaksa oleh JavaScript untuk menentukan jenis operasinya. Kayak ini kan operasi tambah, ada tanda tambah, terus ini kan kurang, ada tanda kurang. Dan ini ada tambah, kurang, simbolnya itu hanya untuk menampilkan operasi hasilnya, pakai kali dan bagi. Nah, button on click itu ketika tombol diklik, fungsinya itu hitung akan dijalankan. Nah, kalau H2 ID hasil itu yaitu tempat untuk menampilkan hasil perhitungan dari JavaScript. Nah, di sini tuh kan ada bagian JavaScript. Nah, di sini tuh ada let A dan let B. Fungsinya itu mengambil angka dari input dan mengubahnya menjadi tipe angka. Nah, di sini tuh ada let operasi juga. Let operasi itu mengetahui apakah user memilih tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, di sini ada if is not dalam kurung A. Dalam kurung. Itu fungsinya itu kalau kolom kosong atau bukan angka, tampilan pesannya itu error. Dan hasilnya proses return. Kayak tampilannya itu kayak masukkan angka yang benar. Nah, di sini tuh ada switch. Nah, di dalam switch itu kan ada kayak tambah. Rumusnya itu ada kayak ini kan tambah, kurang, kali, bagi. Ini tuh untuk mencegah error pembagian. Untuk mencegah error. Nah, di sini tuh ada dokumen get elemen hasil. Itu tuh untuk menampilkan hasil ke halamannya. Nah, di sini saya sudah berhasil running ke index HTML. Nah, judulnya itu di sini selamat datang di halaman UTS Web Programming 1 kelas Diversity 2A. Dan ada data mahasiswa UTS Web Programming 1. Yang pertama itu ada NIM, nama, program studi, nilai UTS. Yang pertama itu NIM-nya 23123401 atas nama Andi, program studinya informatika, nilai UTS-nya 85. Yang kedua ada NIM-nya 23123402 atas nama Budi, program studinya sistem informasi, nilai UTS-nya 78. Nah, yang ketiga ada Citra, program studinya teknik komputer, nilai UTS-nya 90. Yang keempat ada Dewi, program studinya informatika, nilai UTS-nya 88.
Dan yang terakhir ada Erik. Program studinya itu sistem informasi, nilai UTS-nya 80. Coba kita kosongkan nama lengkapnya, emailnya kita isi, jenis kelaminnya, oke, kita isi laki-laki, program studinya kita mau sistem informasi, nomor teleponnya, random aja, kita submit. Oke, emailnya itu harus diisi. Oke. Nah, kalau namanya tidak terisi, itu akan muncul notif, yaitu nama tidak boleh kosong. Oke, kita ketik namanya Andi. Nah, setelah itu kita submit lagi, dan oke, hasilnya itu terima kasih data Anda telah dikirim. Oke, yang kedua ini hasil running dari kalkulator HTML. Judulnya itu kalkulator sederhana. Nah, input pertamanya itu 5, input keduanya itu kosongkan, pilih operasinya itu kurang, dan hit. Coba kita klik hitung, masukkan angka yang benar. Tapi kalau misalnya kita ketik angka yang input keduanya itu 45, pilih operasinya tambah, hitung, dia akan ada hasilnya 108. Itu input pertamanya 12, input keduanya itu 5. Nah, kurang, hitung hasilnya itu 7. Oke.